Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat datang bertemu lagi dengan Bu Elma. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini Ibu akan melanjutkan materi tentang Pitagoras. Nah, yang kemarin materinya tentang Pitagoras, yang pertama ini Pitagoras yang kedua. Baik anak-anakku sekalian, semoga anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat, cerdas. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa dulu menurut kepercayaannya masing-masing. Kita mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anakku sekalian. Kita mulai saja pelajarannya. Materi yang pertama yaitu masih tentang teorema Pitagoras. Nah, anak-anakku sekalian, sesuai dengan kompetensi dasar yang lalu, itu menjelaskan dan membuktikan teorema Pitagoras dan identifikasi triple Pitagoras. Artinya membuktikan teorema Pitagoras kemarin sudah kita buktikan, dan mengidentifikasi triple Pitagoras. Juga sudah kita coba beberapa contoh soal. Jadi dari suatu barisan bilangan kita bisa membuktikan, bisa mengidentifikasi apakah suatu barisan bilangan itu merupakan triple Pitagoras apa bukan. Baik anak-anakku sekalian, indikator yang akan dicapai pada pembelajaran hari ini adalah menentukan panjang sisi dari segitiga siku-siku dengan menggunakan teorema Pitagoras. Yang kedua, menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan teorema Pitagoras. Nah, baik anak-anakku sekalian, kalau pembuktiannya kemarin kita sudah. Nah, ini ada beberapa contoh soal. Kita lihat. Ini bukan contoh ya, tapi masih penjelasan. Menentukan rumus Pitagoras. Coba gambar yang pertama. Ini gambar pertama, ini gambar kedua, ini gambar ketiga. Gambar pertama kita lihat. Seperti apa yang Ibu jelaskan kemarin. Dari suatu segitiga siku-siku, yang pertama kuncinya adalah anak-anak harus tahu yang mana sisi miring. Nah, sisi miring di dalam segitiga itu belum tentu dikatakan hipotenusa. Gitu. Jadi sisi miring ada dua nama, sisi miring atau hipotenusa. Tetapi sisi miring belum tentu hipotenusa. Ada syarat-syarat tertentu yang mengatakan bahwa itu adalah hipotenusa. Contohnya, gambar yang pertama kita lihat. Gambar yang pertama ini kita lihat sisi miringnya jelas. Ini AC karena miring, kan logikanya seperti itu. Tetapi tidak seperti itu, Nak. Sisi miring ini, AC ini adalah sisi yang membentuk sudut 90 derajat atau sudut siku-siku. Ini sudut siku-sikunya B. Artinya sisi di depan sudut siku-siku itu adalah AC. Nah, ini ya. Nah, AC. Maka AC ini adalah sisi miring atau hipotenusa. Nih, sudah Ibu beri keterangan di bawahnya. AC adalah sisi miring atau hipotenusa. Maka rumus untuk menentukan panjang AC, jadi kalau menentukan sisi miring itu ditambah di sininya. Nah, ditambah. Gitu ya, Nak ya. Maka AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, nanti diselesaikan sehingga nanti ketemu panjang AC. Nah, untuk menentukan yang gambar kedua, menentukan sisi yang lain. Nah, kita lihat. Secara kasat mata, tentu anak-anak mengatakan bahwa AB
BC itu sisi miring. Biasanya secara kasat mata. Tapi itu keliru, karena tadi sudah Ibu sampaikan syaratnya adalah sisi miring atau hipotenusa adalah sisi yang membentuk sudut 90 derajat. Atau sisi itu berada di depan sudut siku-siku. Berarti inilah sisi miringnya. Nah, ya nak ya, sisi miringnya ini AC. Maka untuk menentukan panjang AB, nah ini panjang AB, jadi AB itu ini. AB kuadrat sama dengan sisi terpanjang dulu kita letakkan di sini, yaitu AC. AC kuadrat dikurang BC kuadrat, karena AB-nya sudah di sini. Ya. Jadi yang belum adalah BC di sini. Logikanya begitu aja. AC kuadrat dikurang BC kuadrat. Nah, sekarang kita lihat gambar yang ketiga. Kalau kalian lihat juga, BC sama AB itu miring sisinya. Tapi itu bukan sisi miring atau hipotenusa di dalam segitiga siku-siku. Nah, AC adalah sisi yang berada di depan sudut siku-siku. Berarti ini adalah hipotenusanya. Maka rumus BC menentukan BC. Berarti BC kuadrat sama dengan AC. AC dulu ya, yang ditulis di sininya AC karena sisi yang paling panjang. Nah, dikurang AB kuadrat. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau menentukan sisi miring, ini ditambah, kalau menentukan sisi yang lain dikurang. Nah, baik anak-anakku sekalian, slide berikutnya. Contoh pertama, perhatikan gambar. Jika panjang sisi P, misalnya sisi P itu kita beri ukuran adalah 3 cm. Dan sisi Q itu 4 cm. Nah, ini. Nah, yang ditanya, hitunglah panjang R. Otomatis R ini adalah apa? Hipotenusa atau sisi miring. Berarti rumusnya adalah ditambah kalau mencari sisi miring ya, ini. Nah, ini. Ditambah, maka R kuadrat sama dengan P kuadrat ditambah Q kuadrat. R kuadrat, terus P-nya diganti dengan 3, Q-nya diganti dengan 4. Kita turunkan, kita jumlahkan, sehingga R, nah sudah tidak ada kuadratnya lagi di sini, yang ini. Kemana kuadratnya? Kita ubah menjadi bentuk akar pangkat 2. Maka di sini menjadi akar 25. Jadi di sini tidak ada lagi nih kuadratnya nih, tidak ada. Sudah berubah menjadi akar. Maka R sama dengan 5 cm. Jadi panjang sisi R adalah 5 cm. Oke anak-anakku sekalian, kita lanjutkan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, perhatikan gambar. Hitunglah panjang sisi P. Apakah sisi P ini hipotenusa atau sisi miring? Bukan. Ya, sisi P ini ya, sisi P, maaf ini sisi P. Apakah ini hipotenusa atau sisi miring? Ya, bukan. Nah, yang sisi miring itu adalah Q. Nah, ini yang 10 cm. Itu sisi miring. Nih, 10 cm itu dari sini sampai sini. Ini adalah sisi miring atau hipotenusa. Nah, berarti yang ditanya adalah P. Otomatis rumusnya adalah dikurang, bukan ditambah. Maka P kuadrat sama dengan 10 kuadrat. 10 dulu, jangan 8. Karena kalau dikurangkan nantinya negatif. Salah ya nak ya. Jadi itu kata kuncinya. Maka di sini Q-nya dulu, sisi miringnya dulu, yaitu 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat
sehingga diselesaikan menjadi 36. Nah, P kuadratnya sudah tidak ada ya nak ya. Di sini sudah berubah menjadi tanda akar. Nah, akarnya menjadi akar 36. Maka P adalah 6 cm. Jadi panjang sisi P adalah 6 cm. Nah, seperti ini. Kita lanjutkan contoh yang berikutnya. Nah, perhatikan gambar seperti ini. Nah, ini adalah tiang bendera. Kita mau mengukur tinggi tiang bendera. Nah, ini adalah sisi miringnya. Berarti ini adalah dikurang. Nah, teruskan ya. Berarti tinggi tiang benderanya adalah 12 cm. Berikutnya, ini bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Menentukan tinggi layang-layang dari bidang datar. Bidang datar yang mana nak? Nah, ini yang putih ini bidang datar. Maka kita cari dulu T-nya. Nah, kita cari T-nya dulu. Maka dapatlah T-nya 4. Berarti dikurang ya nak ya. Karena hipotenusanya adalah 5. Maka tinggi layang-layang adalah sudah dapat tuh T-nya 4. Maka 1,5 ditambah 4 menjadi 5,5. Baiklah anak-anakku sekalian, ini yang bisa Ibu sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.